Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, khusus untuk peternak tradisional dengan skala terbatas dan modal yang seadanya, kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada, terutama yang berkaitan dengan pengadaan bahan pakan yang kita butuhkan untuk ternak ayam yang kita kelola. Tidak bisa dipungkiri, kita membutuhkan bahan pakan ayam yang bernutrisi, tetapi tidak bisa dihindari juga bahwa kita memelihara ayam untuk mendapatkan keuntungan. Kalau bisa dengan modal sekecil mungkin kita mampu mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dalam beternak ayam kampung asli ini. Nah, untuk tujuan tersebut, kreativitas dalam membuat pakan ayam mutlak dibutuhkan peternak kecil. Berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya akan berbagi sedikit cerita dan pengalaman saya dalam membuat pakan ayam dengan biaya murah bahkan sampai gratis. Bisa dikatakan dengan proses yang saya lakukan ini, semua bahan yang bisa kita makan bisa dijadikan pakan ayam. Dengan bahan yang bisa bermacam-macam ini, maka potensi untuk membuat pakan dengan biaya yang rendah akan semakin terbuka lebar, akan semakin mudah. Lalu bagaimana caranya? Kok bisa semua bahan dijadikan pakan ayam? Bisa. Jadi semua bahan yang tidak beracun, yang bisa dikonsumsi oleh manusia, bisa kita olah untuk pakan alternatif ayam kampung yang kita pelihara. Nah, agar bisa dijadikan pakan ayam, tentu saja ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara pengolahannya seperti apa? Ada dua cara alternatif yang bisa dipilih oleh peternak. Yang pertama, dengan proses perebusan. Ya, direbus terlebih dahulu. Anda yang sudah lama mengikuti pembahasan di channel Pertanian Terpadu ini mungkin sudah sering melihat visual mengenai perebusan bahan pakan seperti ini. Nah, proses perebusan bisa kita lakukan untuk membuat bahan-bahan tertentu menjadi lebih lunak untuk kemudian nantinya dibuat menjadi pakan ayam. Bahan yang setiap hari saya gunakan dengan proses ini contohnya adalah batang talas. Nah, batang talas ini merupakan bahan pakan pokok yang selalu saya gunakan di kebutuhan pakan ayam sehari-hari. Untuk membuat pakan dari batang talas ini, pertama-tama batang talas akan dicacah, dibuat yang kecil-kecil, kemudian direbus. Nah, setelah direbus sampai agak lunak, bahan ini akan kita campur dengan bahan-bahan lain, kemudian baru diberikan ke ayam. Nah, proses perebusan seperti ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan lain yang berbeda. Tentu saja bahan-bahan tersebut yang bisa kita siapkan dan ketersediaannya melimpah di lingkungan sekitar kita. Sebut saja misalnya ada pepaya muda, bisa dilakukan perebusan terlebih dahulu. Buah nangka misalnya bisa juga dilakukan seperti ini, dicacah, direbus terlebih dahulu. Umbi-umbian dan berbagai jenis bahan pangan lainnya. Nah, proses perebusan dilakukan dengan tujuan agar bahan tadi lunak. Itu yang pertama. Selain itu, untuk menghilangkan atau meminimalisir efek samping bahan yang tidak diinginkan. Sebagai contoh tadi ada buah nangka. Nah, buah nangka ini adalah buah yang memiliki getah yang tentu saja kurang bagus kalau untuk ayam. Maka dari itu untuk mengolahnya kita bisa cacah terlebih dahulu, kemudian direbus. Nah, setelah direbus nanti bahan getahnya tadi itu bisa dihilangkan atau akan terpisah mengikut apabila dilarutkan ke dalam air. Nah, seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Selama ini sudah banyak bahan-bahan yang saya gunakan, mulai dari yang bentuknya buah sampai yang bentuknya daun-daunan.
Dengan proses seperti ini, proses perebusan ini, rekan peternak semua bisa memiliki lebih banyak variasi alternatif bahan pakan yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan pakan sehari-hari ayam yang kita pelihara. Dengan begitu nanti diharapkan biaya produksinya, biaya untuk pakan akan lebih berkurang lagi. Rekan peternak semua, selanjutnya cara alternatif kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan cara dibuat tepung lalu difermentasi. Nah, proses penepungan ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang keras. Setelah bahan tersebut dibuat tepung, maka selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan cara difermentasi. Proses penepungan bisa dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan pakan yang kita pilih. Kemudian proses fermentasi dilakukan agar bahan pakan tersebut bisa lebih mudah dicerna oleh ayam yang kita pelihara. Nah, dalam proses membuat pakan dengan proses penepungan dan fermentasi ini, bahan tadi juga tetap harus dicampur tentunya dengan bahan-bahan lain agar kandungan nutrisinya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan metode seperti ini, maka kita bisa menggunakan bahan-bahan pakan dengan harga murah, bahan pakan yang ketersediaannya cukup banyak, namun diimbangi dengan kandungan nutrisi yang juga terukur. Nah, untuk cara kedua ini, saya hanya melakukan sesekali saja sesuai dengan kebutuhan. Apabila saya mendapatkan bahan pakan yang kira-kira butuh pengolahan seperti ini, saya akan melakukan proses pengolahan seperti ini. Kalau tidak bisa buat penepungan, misalnya kita bisa dicacah secara lebih halus lagi, baru kemudian difermentasi. Nah, rekan semua, untuk kesimpulan secara keseluruhan, dua cara di atas bisa saling melengkapi dan hasilnya selama ini yang saya terapkan luar biasa. Artinya kita akan tidak akan terbatas dengan bahan pakan tertentu, tetapi kita bisa memperbanyak variasi bahan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pakan ayam dengan proses perebusan dan juga fermentasi seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Dengan dua metode ini, maka saya bisa mendukung peternakan kecil saya sehingga modalnya tidak terlalu tinggi, tidak banyak, tidak besar, tetapi keuntungan bisa dimaksimalkan. Nah, itu saja rekan semua apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun dalam penyampaiannya kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.